Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, kali ini kita akan review project kita ya, pesanan dari customer kita, yaitu table saw. Ini kita buat sesuai brief dari customer kita, yaitu simple, sederhana ya, tapi kuat dan presisi. Yang pertama adalah kita persiapkan untuk rangkanya dulu. Untuk rangka tidak kita dokumentasikan dengan penuh ya. Saya kira untuk rangka cukup seperti ini. Ini kita menggunakan balok yang cukup kuat, yaitu balok 6x6. Kemudian untuk papannya ini 3 cm x 10 cm ya, sudah sangat kokoh, sangat kuat. Selanjutnya adalah proses untuk menentukan posisi blade ya. Pastikan semuanya siku, kita ukur dengan hati-hati agar pisau dan top table-nya nanti bisa siku ya, presisi. Setelah itu kita beri lubang ya sepanjang mata pisau, yaitu kalau 7 in berarti sekitar 18 sampai 18,5 cm. Nah, ini kita menggunakan mata profil atau trimmer dengan ukuran 6 mili ya strike bitnya. Bisa juga menggunakan 5 mili atau 4 mili, tapi yang ini kita adanya 6 mili, maka kita gunakan 6 mili. Step selanjutnya adalah kita membuat mal untuk base plate dari circular saw-nya ya. Jadi untuk table saw yang kita buat ini nantinya circular saw akan ditempelkan, kemudian diberikan cowakan semacam ini, sehingga nanti mata pisau bisa maksimal untuk keluar ke atas ya. Jadi untuk ketinggian mata pisau untuk potong nanti bisa lebih maksimal. Pastikan semuanya siku dengan top table. Jadi acuannya adalah kesikuan dengan top table. Setelah kita buat mal, kemudian kita trimmer atau kita cowak dengan trimmer dengan kedalaman 1 cm ya, karena ini multiplate-nya cukup kuat, full meranti ya. Jadi untuk kedalaman 1 cm masih sangat kuat. Jadi kalau menurut saya untuk pembuatan table saw menggunakan circular saw itu sebaiknya kita pastikan dulu untuk lubang circular saw dan juga dudukan circular saw ke top table-nya itu yang kita pastikan lurus 90 derajat ya. Jadi kalau di channel-channel lain itu ada yang langsung ditusuk dari belakang, itu saya kira untuk circular saw 500 ribuan ke bawah itu jarang yang sudah sangat sepresisi itu ya. Jadi saya kira untuk meminimalisir ketidakpresisian, nah caranya adalah semacam ini menurut saya. Jadi kita setting dulu untuk top table dengan lubang mata pisau, juga dudukan circular saw-nya yang sudah kita pastikan 90 derajat dengan top table. Kemudian yang langkah selanjutnya kita baru setting circular saw-nya dengan top table supaya sama-sama 90 derajat. Setelah itu kita membuat cowakan juga untuk trimmer. Untuk trimmer ini yang penting kerataan dengan top table ya. Jadi nanti mata trimmernya itu tidak miring ya, atau bisa siku dengan top table. Selanjutnya adalah kita memotong kayu. Ini kayu keras ya, yang nantinya untuk mengklaim circular saw juga dengan trimmernya ya. Kemudian untuk trimmer nanti cukup kayu saja ya, sudah sangat kuat.
Jadi untuk circular saw nanti kita beri klem kayu ini juga ada bautnya. Nah, ini ketika sudah terpasang untuk klem yang dari kayu ya, untuk circular saw-nya ini sudah sangat kuat sekali. Nah, nantinya juga kita akan tambahkan untuk baut ya. Untuk circular saw ini kita tambahkan 3 buah baut. Sebelum kita baut, kita pastikan dulu untuk mata blade-nya itu sudah 90 derajat dengan top table. Jika sudah, baru kita perkuat dengan menambahkan 3 skrup tadi. Pastikan juga untuk mata circular saw-nya sudah siklus 90 derajat. Kemudian ini kita bisa lihat untuk ketinggian mata pisaunya cukup baik ya, sekitar 5-6 cm. Kemudian juga kita cek kalibrasi untuk mata trimmernya, untuk rotor table-nya apakah sudah siku dengan top table atau belum. Juga tidak lupa kita memberikan untuk roda ya, roda ini 4 sisi kita berikan roda ukuran 3 inch, yang 2 roda mati, kemudian yang 2 roda dengan rem dan pengunci. Ya, selanjutnya adalah tahap untuk pembuatan fans ya. Fans ini kita buat dengan mekanisme yang menyerupai ya, yang menyerupai dengan table saw pabrikan semacam Stanley atau Bosch. Jadi penguncinya nantinya adalah di depan dan di belakang.
Kemudian proses selanjutnya adalah kita kalibrasi untuk fansnya ya. Pastikan fans ini sudah 90 derajat dengan top table ya. Jadi acuan kita itu semuanya adalah top table, sehingga ketika satu siku semuanya siku dengan top table. Ini kita menggunakan astrat ya, ukuran 10 mili. Kemudian untuk penguncinya kita buat knop ya. Ya, selanjutnya kita buat untuk pointer sentimeternya ya, atau untuk penggarisnya ya. Nah, ini kita tambahkan penggaris ya, atau meteran.
Ya, jadi mekanisme untuk pengunciannya semacam ini. Kita akan melakukan tes potong ya. Oke, jadi semacam itu untuk potongnya. Kebetulan ini untuk mata circular saw-nya juga ternyata tidak tajam ya, jadi sebaiknya untuk mata circular saw-nya di-upgrade ya, sehingga untuk hasil potongnya bisa lebih bagus dan hemat waktu juga hemat biaya ya. Ya, selanjutnya kita tes untuk rotor table. Nah, ini mesinnya menggunakan trimmer Makita ya, semacam itu saja. Oke, semacam itu saja untuk review table saw kali ini. Ini merupakan pesanan dari customer kami. Kebetulan ada kesempatan untuk mendokumentasikan. Sekian dari kami. Jika banyak salah dan kata atau ada koreksi, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.